Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua diskusi terakhir. Yang satu tentang audit sistem informasi dan audit forensik dan investigasi yang sebelumnya tidak sempat kita diskusikan secara langsung ya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pertanyaan yang saya buat di diskusi. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, more like an issue gitu ya, di forum diskusi, yaitu mengenai dasar dan proses pemilihan tools dari audit sistem informasi. Seperti yang kita tahu, yang saya jelaskan di materi ini, ada beberapa contoh ya. Ini salah satunya tentang tools dari audit sistem informasi. Ada COSO, ada Sistras, ada Jobit, ada ATIL, ada ISO. Nah, pertanyaan saya adalah, dari 5 pilihan ini mana sih yang tepat untuk dipakai oleh perusahaan gitu. Dasar pemilihannya apa ketika memilih COSO, ketika memilih Sistras, Jobit, ITIL, dan ISO. Dasar pemilihannya itu apa? Intinya seperti itu. Nah, saya minta kalian untuk menjelaskan pendapat kalian dengan contoh konkretnya dan berikut terkait dengan proses bisnis gitu ya. Nah, di sini ada yang kalian membahas mengenai let's see. Oke. Mbak Ana membuat pertanyaan nih. Dampak apa yang terjadi apabila perusahaan kecil tidak memakai salah satu audit tool seperti dan sebagainya. Ya, konkretnya adalah ketika tidak menggunakan ini. Nah, sebentar ya. Konkretnya adalah ketika perusahaan tidak menggunakan, ya kita balikkan lagi dasar dari tujuan dari audit itu apa gitu. Kalau tidak dilaksanakan, sebenarnya bukan hanya toolsnya ya, lebih kepada tools itu kan hanya alat ya, alat yang dipakai oleh audit itu sendiri. Nah, kalau kita ngomong audit secara umum itu banyak sekali toolsnya. Audit keuangan aja deh. Audit keuangan itu kita menggunakan standar audit GAAS something. Nah, itu kan ada standar auditnya lah intinya ya, standar audit. Standar audit secara umum. Yang ini biasanya terkait sama audit keuangan sebenarnya. Nah, sebelum kita memakai standar tertentu atau memilih standar tertentu, kita tentukan dulu tujuan auditnya. Nah, kalau misalkan tujuan audit ini tidak terdefinisi oleh perusahaan, atau bahkan perusahaan itu tidak melaksanakan audit itu sendiri gitu, ya berarti tujuan dari audit itu tidak akan tercapai, intinya gitu. Nah, sekarang kita kembalikan, audit itu sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Audit itu sekali lagi jangan mindsetnya adalah tidak sebagai polisi ya, tapi lebih kepada detektif gitu. Kalau polisi itu sudah terjadi, terus habis gitu dikoreksi. Nah, fungsi audit itu sebenarnya tidak hanya mengkoreksi, tetapi juga preventif ya kan. Preventif atau
menghindari sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu ini dalam arti resiko ya, resiko yang belum terjadi. Oleh karena itu ketika perusahaan itu nggak usah ngomong toolsnya apa ya, tetapi kalau auditnya sendiri itu tidak terlaksana, berarti resiko yang seharusnya bisa dihindari itu kemungkinan besar akan terjadi di masa mendatang, kan gitu. Nah sekarang dampaknya boleh perusahaan kecil tidak memakai salah satu audit tools. Nah sekarang pertanyaan saya kembalikan adalah apakah perusahaan itu menerapkan audit itu sendiri gitu, dan apakah secara proses bisnis perusahaan itu range proses bisnisnya perusahaan itu sejauh apa. Mungkin perusahaan memang belum perlu audit gitu misalkan, tapi hanya perlu controlling saja gitu, hanya memastikan bahwa setiap dokumen itu tercatat dengan benar oleh orang yang pada kompetensinya dan dilaporkan secara periodik. Nah, kalau hanya skala bisnisnya itu tidak membutuhkan audit ya, tidak perlu memakai audit tools gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah skala dari perusahaan kecil itu sendiri. Loh, tapi kan audit itu penting Bu, iya penting, tetapi balik lagi audit kan juga membutuhkan cost ya, membutuhkan cost. Jadi pada dasarnya audit itu bentuk audit eksternal itu bentuknya opini ya kan. Jadi audit itu yang eksternal itu seperti yang kita tahu di awal, saya jelaskan di awal itu bentuknya opini. Nah, yang internal itu bentuknya rekomendasi kan gini kan. Nah, apakah proses bisnis perusahaan itu di UMKM itu skala perusahaannya skalanya range-nya sebesar apa ya, seluas apa gitu. Jika perusahaan hanya misalkan intinya targetnya laporan keuangannya sudah tersusun dengan benar dan belum memerlukan audit, ya ngapain pakai audit gitu ya. Sekali lagi karena audit itu butuh cost ya. Apakah boleh perusahaan kecil diaudit? Ya boleh, silakan, tetapi selalu diingat bahwa ada yang harus dipikirkan, cost benefit gitu. Intinya seperti itu ya. Oke. Berikutnya, jika ada perusahaan yang sedang ada proses dari dan sudah tahu pasti permasalahan yang dihadapi, kemudian dalam analisis masalah tersebut menggunakan tools dan ada 2 tools yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, lalu bagaimana sikap perusahaan dalam menyikapi hal tersebut untuk dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan tools yang tepat. Ya dipakai dua-duanya, karena balik lagi sampai di tahap ada 2 tools yang dapat menyelesaikan permasalahan ini, tentu saja ada tahapan-tahapan detailnya ya kan, sampai seleksi dari 5 tools ini. Misalkan ambil saja let's say ternyata perusahaan butuh Cobit sama ITIL gitu misalkan. Nah, untuk sampai pada kesimpulan Cobit atau ITIL tentu saja ada pertimbangan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dasarnya apa nih sampai menentukan 2 tools ini? Nah, itu yang perlu di track back, analisisnya seperti apa. Justru itu yang harus ditelusur. Berkaitan dengan 3 diperlukan adanya mekanisme audit terhadap pengelolaan teknologi secara umum. Coba ternyata oke. TKI oke.
not exactly answering my question. Pertanyaan saya lebih kepada dasar dan pemilihan proses pemilihan tools itu apa. Jadi masing-masing ini kan ada khasnya sendiri ya. Jadi kalau Choso itu area ruang lingkupnya di mana. Terus Sistras itu ruang lingkupnya apa, Jobit apa, ITIL apa, ISO apa gitu. Masing-masing itu punya kerangka kerja sendiri gitu kan. Nah, kerangka kerja itu ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi kalau kita ngomong untuk memilih tools, balik lagi ya, saya ngomong audit itu punya tujuan, ya kan? Nah, tujuan ini dasarnya apa? Tujuan ini adalah dasarnya proses bisnis perusahaan dan identifikasi permasalahan di dalam perusahaan itu. Nah, ketika kita ingin pilih tools, dasarnya apa? Ya, kita kaitkan dengan bagaimana proses bisnis perusahaan itu. Kita bisa mulai dari jenis proses bisnisnya, jenis usaha dan sebagainya. Nah, dalam proses bisnis ini kan dia ingin mencapai tujuan perusahaan. Nah, apakah tujuan audit dan tujuan perusahaan ini bisa terintegrasi, intinya gitu. Jadi audit ini apakah bisa mengurangi resiko-resiko sehingga tidak menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu dasar tools yang dipilih. Jadi identifikasi dulu proses bisnisnya itu seperti apa, terus habis gitu tujuan perusahaannya itu apa, terus habis gitu kita analisa permasalahan dan resiko dan permasalahan yang ada dalam proses bisnis ini ya untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Habis gitu, nah resiko dan permasalahan ini tuh bisa resiko dan permasalahan ini itu menjadi dasar tujuan audit. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi ini, kita bisa tahu toolsnya yang dipakai apa. Jadi masing-masing perusahaan itu punya dasar pemilihan sendiri. Jadi paling dasar acuannya apa, yaitu proses bisnis perusahaan itu sendiri. Itu ya. Oke. Betul, nah ini betul Mbak Reni Dwi ini. Tergantung dari permasalahan masing-masing dalam perusahaan. Nah, betul. Karena beda permasalahan pada perusahaan, beda pula dalam mengatasi ya. Standar ISO, akan prinsip panduan. Ya, betul. Jadi masing-masing tools sekali lagi itu punya kerangka kerja sendiri-sendiri. Nah, mana nih kerangka kerja audit ya? Nah, mana kerangka kerja audit? Kerangka kerja audit tools yang bisa menjawab permasalahan di sini di proses bisnis perusahaan. Nah, itulah yang dipilih. Nah, gitu ya. Oke, good. Betul. Nah, ini juga betul. Ada baiknya bekerjasama dengan sistem analis perusahaan, betul. Nah, jadi untuk tahu ini ya, itu biasanya
yang bekerja adalah sistem analis. Betul. Oke. Dalam perusahaan nah betul. Nah contohnya seperti ini. Jadi biasanya kalau kompleks ya, masalahnya itu kompleks yang terkait sama manajemen top down bottom up itu memang biasanya menggunakan COSO. Betul. Betul sekali Mbak Sonia. Permasalahan efek New York haruskan pemerintah dan jaminan untuk menilai tetap telah memenuhi corporate governance pakai COSO. Betul. Nah, betul sekali. Meskipun memang di sini perlu dijelaskan perlu dijelaskan ini ya, apa yang terkait dengan permasalahan yang ada di sini. Nah ini perlu dijelaskan detail sebenarnya, detailnya seperti apa gitu ya. Oke, next. Oke, pengendalian harus selesai ada perusahaan namun suatu perusahaan di mana dominan menyebabkan manusia tidak mungkin. Nah, semakin besar perusahaan, nah ini yang tadi saya bilang sebentar ya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang adalah skala perusahaan. Jadi skala perusahaan itu sebesar apa dan proses bisnisnya sekompleks apa. Yang tadi saya bilang seperti itu ya. Tidak mudah lagi melakukan pengendalian, maka dibutuhkan sebenarnya pengendalian langsung itu pasti akan mungkin sebesar apapun. Jadi maksudnya langsung itu mungkin ini ya secara struktur gitu ya, secara hierarki gitu mungkin. Jadi direktur nggak mungkin mengendalikan langsung pekerjaannya karyawan pabrik gitu mungkin ya memang. Tapi sekali lagi apakah tidak bisa diwakilkan oleh struktur-struktur di bawahnya, nah itu yang perlu ditelusur kembali juga sehingga dapat tujuan perusahaan tercapai. Nah betul kan, betul Mbak, tujuan perusahaan. Jadi dasarnya itu balik lagi di sini sebenarnya, dasarnya itu balik lagi di sini, di sini tujuan perusahaan. Jadi tujuan audit itu harus mendukung tujuan perusahaan. Nah, jadi nggak bisa tujuan audit itu sendiri, tujuan perusahaan sendiri. Tujuan audit itu misalkan contohnya audit nih pakai dibuat detail banget, tetapi itu justru menghambat pencapaian tujuan perusahaan secara waktu gitu, secara timeline. Nah itu juga sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Balik lagi tujuan audit ini ditetapkan tidak hanya untuk memenuhi suatu standar dari audit, tetapi juga terkait dengan apakah tujuan audit ini bisa mengurangi resiko-resiko ya kan yang menghambat proses bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Oke. ISO 2008 ini sebenarnya sudah tidak ada ya. ISO 2008 ini sudah diganti dengan ISO 2015.
Jadi mulai tahun 2017 kalau tidak salah, perusahaan yang punya ISO 2008 sudah tidak berlaku lagi di tahun 2017 kecuali dia menggunakan standar baru yaitu 9001/2015. Nah, ini dilihat dari manajemen mutunya sebenarnya ya. Kalau ini dilihat dari manajemen mutunya secara umum, tapi untuk audit SI ini hanya masuk beberapa klausul saja dari ISO 9001/2015. Jadi tidak spesifik keseluruhan ISO ini membahas tentang sistem informasi. Jadi hanya pada klausul tertentu. Hasil manajemen mutu 2000. Oke. Ini malah lebih lama lagi nih ya, 2000. Sudah tidak dipakai sebenarnya. Mengapa menilai kualitas sistem informasi lebih sulit dibanding dengan sistem fisik? Ya balik lagi karena bentuknya digital gitu kan. Bentuknya kalau kita ngomong bentuk digital dari data gitu kan, yang ditelusur itu lebih bukan yang tahapan penelusurannya secara logika pasti akan membutuhkan lebih banyak tahapan dari sistem fisiknya gitu. Tetapi juga punya kelebihan gitu, jadi bisa dipakai sebagai data historis sampai kapanpun dalam waktu jangka panjang. Kalau sistem fisik kan nggak bisa, akan ada kalanya untuk hilang, punah gitu ya gitulah ya. Sistem informasi itu lagi sih terkait dengan bentuk datanya itu sendiri sebenarnya. Dan kalau umumnya itu audit yang umum itu hanya melihat kegiatan, nah ini. Kalau umumnya itu hanya terdiri dari dokumen, ya, kegiatan, kalau audit ya. Dan ini dasar flowchart juga sih, sistem informasi dan manusia. Nah, kalau sistem informasi akan ada satu tambahan yaitu database. Nah, karena ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Nah, tentu saja akan biasanya tahapannya hanya melihat ini, sekarang lihat ini juga. Nah, jadi secara logika tentu saja secara tahapan akan lebih banyak daripada di sini. Tetapi keuntungannya adalah di masa depan ini sistem namanya informasi itu akan menjadi aset gitu nanti. Aset di masa depan. Oke. Mostly sudah menjelaskan secara bagus ya. Ini ada detail sekali, banyak yang menjelaskan detail mengenai kasus-kasus kenapa kok pakai audit tools tertentu. Di sini dijelaskan detail, ada pencemaran, ada beberapa detail kasus yang berbeda-beda. Saya akan coba jawab pertanyaan saja. Yang lainnya sudah sangat bagus sekali dalam memberikan contoh dan keterangan dan dasar mengapa memilih suatu metode ya. Contoh self-assessment aspek sebuah sistem informasi. Self-assessment itu apa sih sebenarnya? Self-assessment itu pada dasarnya kan tugas dari internal auditor, tujuan dari internal audit ya, tujuan dari internal audit. Contoh self-assessment aspek dalam sistem informasi adalah konkretnya bentuk dari misal nih ya, apa ini?
SOP ya, SOP atau flowchart yang di dalamnya itu ada yang di dalamnya itu ada kalau kita ngomong sudah data dan sistem informasi, pasti di dalamnya itu ada tambahan manual instruction. Bukan di dalamnya ya, yang lampiran dari SOP dan flowchart ini biasanya ada manual instruction. Manual instruction itu atau instruksi kerja ya. Ini biasanya dipakai untuk penggunaan mesin pabrik atau pokoknya alat lah ya, alat di luar yang bisa membantu pengguna. Intinya seperti itu. Nah, di dalam contoh self assessment itu adalah di SOP-nya ini sendiri, sedetail apa SOP ini dan seberapa besar peran dari internal auditor untuk memastikan bahwa SOP ini terlaksana. Nah, intinya gitu. Jadi ya seperti itu, memang tujuannya internal auditor ya, ini tujuan umum internal auditor itu kan memang self assessment ya. Jadi kita lihat kalau kita ngomong sistem informasi sedetail apa SOP dan flowchart ini yang sampai ada manual instruction-nya terkait dengan penggunaan atau implementasi dari sistem informasi dan teknologi gitu. Misal sedetail cara user konkretnya ya, misalkan user management. Nah, di dalam SOP ini user manajemennya adalah misalkan misalkan untuk pegawai baru gitu, misalkan untuk pegawai baru itu dia belum dapat hanya bisa akses misalkan data jumlah barang misalkan. Dan dia kalau untuk otorisasi penjualan misalkan ini pegawai barunya ini bagian penjualan gitu ya misalkan. Nah, dia untuk otorisasi penjualan nggak bisa dia otorisasi sendiri gitu, tetapi harus pakai dasar jumlah barang yang nanti diotorisasi oleh supervisor penjualan gitu misalkan. Nah, untuk di dalam supervisor penjualan ini ketika ingin mengotorisasi adalah ada tahapannya sendiri. Jadi kalau kita ngomong SOP tadi ya, misalkan bagian penjualan tapi dengan kode tertentu ya, penjualan dengan kode tertentu karena dia masih kategori pegawai baru, cek jumlah barang, terus habis itu penawaran ke customer, terus habis gitu penawaran ke customer ini misalkan harus ada nomor surat yang dibuat oleh sistemnya, programnya ya. Cek barang ini cek barang nggak usah ada nomor ini nih deh. Terus habis gitu nomor surat penawaran, terus habis itu nego, dia deal dengan customer itu. Nah, tahapan deal customer ini nggak bisa langsung, dia harus dapat otorisasi dari supervisor penjualan yang harus masuk ke user manajemennya
bagian supervisor penjualan. Jadi beda lagi nih. Ini saya harus praktekkan sama salah satu sistem tertentu ya. Tapi contohnya adalah seperti ini. Ini contoh SOP-nya, SOP secara umum ya, tetapi detailnya nanti tentu saja akan jauh lebih detail. Itu akan jauh lebih detail. Baru ketika supervisor ini oke, baru dia bisa buat input data customer. Kalau customer itu baru. Kalau misalkan customer itu sudah lama, dia input sales order. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tahapan proses mulai dari sini sampai sini itu SOP-nya. Tetapi dibagi di sini tahapannya user management punyanya penjualan. Nah, yang di sini punyanya supervisor produksi gitu. Jadi sedetail apa nih tahapan ini dan bagaimana internal auditor itu memastikan bahwa tahapan ini semuanya itu telah dilaksanakan. Itu salah satu contoh self assessment ya. Jadi dilihatnya itu dari 2 poin ini. Dilihatnya dari 2 poin ini. SOP-nya ya kan, sedetail apa SOP-nya dan apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak. Tahunya dari temuan internal auditor itu sendiri. Nah, itu contohnya. Oke, nah ini untuk berikutnya adalah di audit investigasi ya. Ini saya terkait sama bank ya. Sebenarnya ini sangat cukup terlihat jelas sih sudut pandang dari segitiga kecurangan atau triangle itu dari mana. Ini terlihat bahwa manajemen bank, nah sudah terlihat ya. Berarti ini sudah secara ini tuh sudah tersistem lah intinya gitu, bukan tersistem ya. Sudah terjadi lama sehingga secara sistemik lah intinya gitu ya. Apalagi ini berikutnya ada keterangan sudah 5 tahun yang lalu. Apalagi jumlahnya sudah sekian. Ya, otomatis akan menyebabkan kredit dan bertambah tidak semestinya. Nah, ini jelas ya. Terkait pembiayaan anak usaha. Nah, ini juga sering terjadi. Khususnya ketika jenis banknya itu tidak semua, tetapi biasanya perbankan BUMN yang mungkin anak usahanya itu pengembangan dari bukan pengembangan ya, umumnya sih yang kasus yang sering terjadi itu di BUMN sih ya biasanya ya. Oke, manakah dari sudut pandang red triangle ini kalau kita ngomong sudah manajemen, waktunya sudah 5 tahun, transaksi kejanggalannya sudah lebih dari ratusan ribu transaksi, ini kan kartu ini maksudnya account ya. Tentu saja kalau kita lihat dari ini nih, kalau kita lihat dari sini mana? Nah, di sini itu akan terkait erat dengan tiga-tiganya pada dasarnya. Jadi terkait dengan, tapi mostly ada di pressure ini sama ada di opportunity. Pressure ini kaitannya sama motivation untuk mendapatkan pendapatan komisi yang lebih tinggi sehingga manajer itu terkesan punya kinerja yang lebih baik gitu kan ya. Terus opportunity. Nah, opportunity-nya source-nya ada di mana nih? Ya jelas ada di controlling-nya.
controlling ini siapa uh, yang seharusnya berperan ya, yaitu internal auditornya. Nah, ini terkait sama berhubungan dengan pertanyaan saya yang berikutnya, yaitu bagaimana, apakah ada keterlibatan audit internal dan eksternal? Mostly sangat ada, gitu ya. Mostly sangat ada karena ini sudah terjadi 5 tahun, gitu kan. Dan bentuknya itu bukan hal yang tidak bisa tertelusur dan tidak gampang, justru gampang tertelusur gitu loh. Jadi kalau ngomong keterlibatan audit internal dan audit eksternal sangat mungkin terjadi gitu, sangat mungkin terjadi karena yaitu tadi kita ngomongnya dilihat dari indikator-indikator ini 5 tahun, terus habis gitu cukup besar, account yang dimodifikasi sekitar 100.000 gitu kan. Kita ngomongnya pendapatan ini bertambah tidak semestinya, revisi. Kalau ini mungkin agak perlu beberapa tahapan untuk menelusuri yang revisi pembiayaan anak usaha. Tapi ini revisi laporan ini nggak mungkin tidak terlihat jika jika dasar revisinya itu tidak dijelaskan atau dijelaskan tetapi tanpa bukti dokumen, itu sangat mudah sekali untuk tertelusur sebenarnya. Nah, internal audit mungkin ya nggak mungkin sih, agak susah untuk tidak menjadikan ini temuan. Nah, tapi masalahnya adalah ketika temuan dari internal audit dan eksternal audit ini mereka itu saling berkoordinasi untuk tidak menyampaikan temuan itu, tentu saja hal ini yang sebenarnya sangat jelas bisa tertelusur ini tentu akan menjadi temuan yang tidak disampaikan, intinya gitulah. Apakah ini terjadi? Ya, terjadi, sering sekali terjadi. Jadi pernah sih, saya nggak ngomong sering nanti terlalu ini ya. Biasanya ini terjadi ketika umumnya ya, eksternal audit itu ya, itu kan ada auditor gitu lah. Nah, auditor ini itu biasanya nanti akan di-hire oleh satu perusahaan tertentu menjadi internal auditor. Tujuannya kenapa? Bagaimana agar ini kan internal auditor ini kan bekas dari eksternal auditor, tentu saja akan masih punya koneksi di KAP di eksternal auditor ini. Nah, di sini nih yang terjadi, kemungkinan akan terjadi indikasi-indikasi fraud itu. Nah, sering itu beberapa kasus terjadi seperti itu, khususnya di perbankan ya. Makanya hati-hatilah. Nah, kalau dilihat dari fraud triangle-nya, terjadi di sini dan di opportunity gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana menganalisanya nih kalau sudah seperti ini gitu ya. Berikutnya pertanyaan saya adalah bagaimana menganalisa. Jelaskan dengan teori, dan teorinya banyak sekali, kalian bisa lihat dari buku yang saya share. Di sini ada ini, kalau ini jelaskan fraud triangle, terus di sini ada jenisnya ya. Jenisnya ini saya share juga di sini kalau nggak salah. Nah, jenisnya apa nih? Nah, kalau dari jenis fraudnya mungkin kalau kita ngomong manajemen
apa tadi jelas di sini ya. Ada di sini, letaknya ada di sini. Terus kalau kita ngomong apa ya, kalau kita ngomong, nah fraud tree atau pohon kecurangan, nah itu mostly ada di sini ya, tentu saja ada di sini karena jelas tadi pernyataannya merevisi laporan keuangan, dan ada di aset misappropriation. Jadi aset misappropriation ini sangat mostly 70-80% kasus fraud itu ada di sini. Ada di si aset misappropriation. Apa namanya? Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di pengelolaan cashnya dan di inventory-nya. Jadi makanya cash apa namanya? Laporan kas dan ya laporan keuangan yang laporan kas itu kunci dari baik menganalisa kinerja perusahaan maupun dijadikan acuan poin utama dari audit sebenarnya. Karena seringnya terjadi itu ada di penilaian aset khususnya kas dan inventory ini yang missing gitu ya. Missing itu dalam arti nggak hilang gitu, hilang tanpa tertelusur gitu, enggak, pasti ada saja sumber-sumbernya. Kalau dari bukunya ini, nah ini ada contoh-contohnya di sini nih. Asset misappropriation, nah gitu. Nah, kalau ini contohnya theft of cash on hand. Nah, cash on hand aja dicuri gitu, padahal kan gampang banget ya tertelusurnya. Tapi masih aja ada terjadi seperti itu. Cash processor, jadi umumnya itu ada fungsi pencatatan dan fungsi deposit atau pegang setor itu yang dilakukan oleh orang yang sama. Nah, seharusnya si penyetor atau yang pegang duit itu seharusnya berbeda dengan orang yang mencatat. That's a basic logic gitu ya. Nah, umumnya terjadi seperti itu tuh. Begitu juga dengan inventory. Biasanya kalau yang gudang itu dia yang menerima, dia juga yang mencatat, dan tidak ada dokumen. Nggak apa-apa dia yang mencatat dan dia yang menerima, tetapi harus ada dokumen yang penyesuai atau controller dari kerjaannya gudang ini gitu. Oke, ini contoh-contohnya dan ini discussion-nya ya. Terus, nah ini contoh bagaimana cash sim-nya. Jadi dibuat apa? Skema fraud-nya itu buku ini mendeskripsikan detailnya. Nah, ini saya ambil 3 fraud-nya di sini. Ada yang namanya skimming ya, nanti kalian bisa off book fraud, jadi cash itu stolen. Nah, intinya gitu, before it enters the accounting system, jadi dicuri bahkan sebelum di input gitu, tanpa audit trail, jadi susah untuk didetek. Biasanya terjadi ketika cash itu dijadikan dasar untuk pembayaran, jadi tidak bisa dicek dengan laporan rekonsiliasi bank gitu kan. Rekonsiliasi bank tidak bisa dicek dengan invoice gitu, karena
bentuknya pembayarannya cash gitu ya. Terus ini yang receivable, ini yang sales skimming. Jadi ada contoh-contohnya, ada yang lapping from one customer cover up the payment with ini lapping ini jadi kayak misalkan pembayaran satu customer itu dibuat untuk nutup customer yang lain gitu. Terus unconceal, nah ini ya conceal aja udah, ini kalau ini terang-terangan ya, nyolong terang-terangan lah ini ya. Terus nah ini contoh-contoh yang terkait sama inventory dan aset lain, tidak digunakan secara semestinya. Non cashless revenue ini terkait dengan dicuri dari organisasi, punya direct, biasanya kalau terkait sama inventory yang langsung dicuri ini dia punya direct access gitu kan. For sales and shipping, purchasing and receiving, jadi kayak misalnya invoice tertulis berapa, ternyata dikirim atau diterimanya berapa gitu. Terus nah ini tahapan audit based on CAAT-nya seperti apa, tesnya ini bisa dilakukan. Nah ini contoh rekomendasi kontrolnya kalau terkait dengan aset misappropriation tadi. Customer harus advise, encourage untuk harus ada invoice-nya gitu ya, invoice-nya itu di nomori secara urut gitu. Terus habis gitu ada kategorinya, ini akun apa. Nah ini setor dan terima duit dan setor ke bank itu harus orang yang berbeda. Remittance for product sold should match the remittance made by vendor. Jadi dicocokkan antara produk yang dijual dengan produk yang diterima dari supplier persediaannya ya. Nah ini banyak sekali, kalian tinggal bacalah, ini ada di bukunya yang ini, buku yang ini. Nah yang ini ya, silakan kalian baca, seru kok ini, kasus-kasusnya itu sangat memberi banyak stimulus untuk menjadi detektif dan lebih kita percayakan pada sistem instead of the person gitu. Nah, oke, kalau yang ini cara collecting datanya, ini ada di buku ini ya. Ini saya lebih ke tekankan di collectingnya itu seperti apa gitu tahapannya. Kalau yang tadi kan kalau yang ini tuh bagaimana cara kontrolnya terkait dengan pemisahan tugas, penomoran dan sebagainya. Nah kalau di sini itu bagaimana mengumpulkan buktinya. Jadi critical step in gathering evidence. Jadi step-step yang digunakan untuk mengumpulkan bukti. Nah, intinya gitu ya. Nah, ini tahapannya ada di buku ini. Gitu ya. Oke. Tipe fraud mana yang paling merugikan? Nggak ada, tergantung kasusnya biasanya ada biasanya terkait ya, kalau kita ngomong value chain ya, value chain itu kan ada kegiatan utama perusahaan dan kegiatan pendukung ya, kegiatan pendukung. Nah biasanya
kalau ini terjadi di kegiatan utama perusahaan, biasanya akan memberikan kerugian yang lebih besar gitu. Dan kita lihat dari waktunya. Waktunya itu sepanjang apa, semakin lama tentu saja kerugian akan semakin besar. Jadi tidak tergantung dari jenis fraudnya, tetapi di mana fraud itu terjadi, di proses bisnis apa. Tetapi sih kalau kita ngomong gampangannya gitu ya, kalau kita lihat dari contoh di sini, tentu saja jenis fraud yang corporate gitu ya, karena skalanya sudah sangat besar sekali gitu kan, dan tersistematis secara skala besar lah gitu. Jadi tidak hanya tingkat pegawai saja, tetapi sudah ya bisnis ya gitu, bisnis corporate. Jadi tentu saja nanti resikonya semakin besar. Banyak sekali nih yang terjadi tahun yang jadi krisisnya Amerika tahun 2012 dan ya 2012 itu salah satunya adalah karena corporate fraud itu yang aktornya tanda petik itu adalah dari akuntan dan auditor. Serem banget ya. Jadi memang harus amanah betul kalau kita mau jadi akuntan atau auditor nih. Oke, nextnya. Oke, karena rasional, karena manajemen bank. Anakku kan beneran ini alasan beneran berikut adalah alasan modifikasi itu bukan posisi kerja bisa sengaja tambah tidak semestinya. Nah, ya mungkin bisa ya. Jadi tapi lebih ke mungkin ya dirasionalisasi bahwa ini kan pendapatan nanti akan menambah pendapatan perusahaan, jadi kayaknya nggak apa-apa gitu ya dirasionalisasi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jenisnya dari triangle ini lebih kepada pressure sama opportunity sih. Opportunity ini yang paling apa namanya ya, paling menjadi stimulus, karena yaitu tadi sudah terjadi 5 tahun dan sudah terjadi secara sistemis gitu ya. Jadi memang internal kontrolnya itu tidak ada gitu ya. Makanya pertanyaan berikutnya adalah apakah ada indikator fraud juga dari internal auditor dan external auditor. Kalau saya jelas ada gitu, karena secara apa namanya ya, secara sistemik ini pasti sudah terjadi 5 tahun dan dari 100.000 akun itu saja bukan sesuatu yang gampang tertelusur sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu gampang tertelusur, internal auditor dan eksternal auditor tidak menjadikan itu temuan, itu sangat aneh sekali gitu. Oke, rationalization, mostly kalian menjawab rationalization ya. Terus sebenarnya lebih ke ini. Nah, opportunity, betul, opportunity. Dari pengawasan, ketika kurangnya pengawasan, ya betul sekali Mbak Sindika. Jadi apa namanya ya, ya internal kontrolnya itu sendiri ya. Oke, mostly kalian menjawab rasionalisasi ya. Sedikit yang membahas tentang kontrol internal. Apa hukuman yang diberikan kepada nah kalau kita ngomong ini kita mesti cek undang-undang dari OJK sendiri dan undang-undang perdata ya terkait dengan ini. Saya masih belum cek juga sih, tetapi biasanya dilihat dulu dari
tindakan awal dari OJK-nya. OJK itu kan pasti punya klausul-klausul juga. Nah, kalau itu sudah terbukti nih klausul ABC sudah tidak memang terjadi gitu, biasanya OJK akan diskusi dengan perusahaan selanjutnya seperti apa, apakah biasanya selama klausul itu belum terpenuhi, biasanya suatu organisasi itu akan dibekukan dulu transaksinya, biasanya seperti itu sampai laporannya benar, memang dokumennya itu lengkap dan sebagainya, baru nanti OJK akan memberikan izin untuk memberikan izin organisasi ini untuk bertransaksi lagi. Tetapi selama itu belum ada sampai jangka tertentu dan bahkan tidak bisa menyajikan buktinya, biasanya akan ditindaklanjuti dengan hukum perdata gitu. Oke. Situasi kan berarti ini pressure ya, salah satunya betul Mbak itu. Sebenarnya bukan negara berkembangnya, tetapi lebih kepada sistem internal kontrol, eksternal kontrol, dan hukum bisnis terkait. Jadi biasanya sih kalau bukan negara berkembangnya sih kalau menurut saya, tetapi lebih kepada negara berkembang itu kan kita kalau ngomong kan ada peraturan pemerintah dan sebagainya ya. Yang paling kecil itu di internal kontrol ya kan, atau di pengendalian internalnya. Yang ini merupakan bagaimana memastikan ini adalah peran dari internal auditor. Nah, hasil dari internal auditor ini tentu saja akan dikonfirmasi oleh eksternal auditor. Nah, tapi tetap internal auditor, eksternal auditor ini ada di bawah naungan hukum dan standar perusahaan negara. Nah, jadi seberapa negara itu memberi keketatan atau kelonggaran dalam skema-skema fraud gitu lah, intinya seperti itu. Jadi peran OJK di sini penting banget ya, dan KPK tentu saja. Betul, benar, lemahnya kontrol perusahaan. Betul. Ini tahapan umumnya ya untuk audit investigasi. Nah, itu tadi dijawab Mbak Lindi, dijawab oleh teman-temannya Mbak. Kontrol perusahaan yang rendah dan bahkan berkoordinasi dengan eksternal auditor gitu ya. Opportunity ya. Sebenarnya bukan pengaruh dalam perspektif fraud triangle, tapi lebih kepada opportunity dan rasionalisasi ini bagian dari fraud triangle gitu. Konsepnya fraud triangle itu salah satunya adalah opportunity dan rasionalisasi gitu. Jadi tidak saling mempengaruhi ini opportunity dan rasionalisasi itu bagian dari fraud triangle. Jadi bisa dicek di video penjelasannya Mbak. Mbak Nadia bilang ketiganya saling berkait ya. Saling berkait tetapi sampai tidak dijelaskan nih apa namanya. Ntar, maka mereka akan. Menurut saya yang pertama adalah pressure, sehingga mereka melakukan kecurangan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ya, betul. Kemudian tadi peluang dan
minim pemeriksaan, betul sekali, sehingga kecurangan dilakukan bertahun-tahun dan akhirnya ketahuan. Maka mereka akan melakukan rasionalisasi. Oke, nice, bagus Mbak. Ini cukup sangat sangat komprehensif sekali. Jadi urut gitu ya. Bagus sekali ini. Ini sangat secara critical thinkingnya bagus ini, Mbak Nadia Suparwati Lestari. Bagus Mbak. Oke, sepertinya sudah ya dari penjelasan ini. Semoga bisa memberikan gambaran setidaknya dari dua materi ini. Nanti di ujian saya akan memberikan soal terkait dengan dua materi ini. Tentu saja pertanyaannya tidak jauh dari pertanyaan diskusi sih sebenarnya. Saya ingin tahu dasar pemikiran Anda dan sebagainya, itu saja. Tolong dipelajari yang materi-materi sebelumnya juga, karena materi untuk EAS ada 4, yaitu audit penjualan dan pemasaran, audit sumber daya manusia, sistem informasi, dan audit forensik. Jadi semoga penjelasan saya bermanfaat, dapat dipahami dan bisa menjadikan dasar kalian untuk tidak hanya paham, tapi nanti kalau praktek bisa menjadi auditor yang beretika gitu ya. Oke, terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.